warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin khairil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi yub'atsun yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Mujahidin, para penggemar siaran radio dakwah Masjid Mujahidin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita. Rahmat dan nikmat yang telah terlimpahkan kepada kita, kita tidak mampu untuk menghitungnya karena terlalu banyaknya. Dan kita syukuri dengan cara menggunakan rahmat dan nikmat itu terhadap segala sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita masih mohon rahmat Allah untuk hari ini dan hari esok. Khususnya nanti rahmat ini berkelanjutan sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang terhormat, kita masih berada di dalam ayat-ayat yang menerangkan beberapa keburukan orang-orang munafik yang sudah kita jelaskan, yaitu sampai dengan ayat 139. Oleh karena itu, mari kita baca tilawah dalam rangka zikrullah, ibadah dengan tilawatul Quran, seraya mengharapkan pahala dari tilawah itu, dan kita akan berusaha untuk memahami makna kalimat-kalimat pada setiap ayat-ayat agar kita mendapatkan petunjuk untuk mengamalkan perintah Allah. Zalikal kitab, itulah sebuah kitab, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Para jamaah yang terhormat, mari kita baca ayat 139, 140. Ayat 140 yaitu pada halaman 278, Pak. Dalam diktat itu halaman 278. Ayat 140. Insyaallah akan kita baca sampai ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربص بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, para jamaah muhibbul ilm, pecinta ilmu. Seorang yang beriman harus berilmu, Pak. Di dalam pelajaran tauhid yang disampaikan Khamis malam Jumat yang lalu, di antara syarat syahadatain yaitu yakin ilmu, ada 7 syarat, di antaranya berilmu. Apa yang diyakini sebagai kaidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu harus dimengerti betul. Kalau tidak dimengerti, kalau tidak dipahami, sering umat Islam itu guncang. Nanti di dalam sikap orang munafik akan ada ayat yang menerangkan keguncangan hati. Karena apa? Mereka di samping tidak berilmu tentang keyakinan imannya, mereka memang tidak mau dengar. Mari kita ikuti bersama. Yang lalu kita sudah
sampai pada ayat 139. Lalu sudah kita terjemahkan ayat 140. Kita ulangi satu ayat ini lalu kita teruskan. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, dan sungguh ia, Allah maksudnya, telah menurunkan atas kamu di dalam kitab ini. Jadi petunjuk Allah itu telah diturunkan dalam isi kitab ini. An idza sami'tum ayatillah, bahwasanya idza sami'tum, apabila kamu sekalian, wahai orang-orang munafik, mendengar ayatillah, ayat-ayat Allah, bagaimana sikap mereka? Yukfaru biha, ayat-ayat itu diingkari. Sekalikan mereka itu tahu maknanya benar, tapi karena ada tujuan tertentu, maka mereka ia yukfaru biha, ayat-ayat itu diingkari. Satu. Yang kedua, wa yustahza'u biha, ayat-ayat yang mereka dengar itu mereka lecehkan, mereka olok-olok. Para jamaah yang terhormat, orang munafik itu memang melahirkan keislamannya. Tapi kalau orang yang menyatakan Islam tapi mengolok-olok Islam, mengingkari Islam, apa itu dibiarkan saja karena alasan demokrasi gitu? Pemerintah melindungi agama bangsa Indonesia itu kalau ada anggota atau jamaah kaum muslimin yang yukfaru biha wa yustahza'u biha, maka kalau ada orang yang nahi mungkar terhadap mereka, harus dilindungi yang nahi mungkar ini. Jangan dituduh berbuat kekerasan. Karena Islam itu ada ajaran nahi amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna 'anil bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, para jamaah yang terhormat, sepanjang hal itu telah kita laporkan kepada yang berwenang bahwa agama kami dilecehkan. Nah, kalau sudah pemerintah kemudian bertindak, ya kita sangat bersyukur, terima kasih kepada pemerintah. Tidak berarti kita melebat pemerintah. Islam jangan ngurusi agama, itu kan orang sekuler. Yang diurusi pemerintah itu adalah orang-orang yang beragama. Lalu dibuat aturan, yaitu kerukunan antar umat beragama. Bukan kerukunan beragama, Pak. Agama tidak bisa dirukunkan. Umatnya yang dirukunkan dengan cara toleransi yang sebenarnya. Ini jangan sampai ada yang mengaku Islam tapi melecehkan Islam. Nah, ini di dalam orang-orang yang tergolong munafik, pekerjaannya begitu. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u minha. Nah, kalau kita tahu begitu itu kita tidak boleh diam saja. Paling tidak kita harus menunjukkan kebenaran apabila mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Orang yang beriman itu apabila dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah, hatinya bangkit untuk semangat imannya diikuti menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zatathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Quran, imannya bertambah, tapi lain dengan orang munafik.
Kalau dibacakan Al-Quran dan mereka dengar, maka mereka mengingkari. Kemarin kan saya pernah menyampaikan dulu di zaman Indonesia masih hidup Partai Komunis Indonesia PKI. Di dalam pertemuan mereka itu pernah Pak memanggil anak disuruh baca Quran. Setelah Al-Quran selesai dibaca, gong ditabuk, gong. Inilah renungan padang pasir. Itu yustahza'u bidah nilainya Pak. Melecehkan itu. Nah, orang Islam tidak boleh diam. Orang yang Islam kalau disebut nama Allah, hatinya bangkit. Dibaca ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Di satu pihak ada orang yang ketika mendengar Al-Quran, bacaan itu dianggap renungan padang pasir. Itu ketika terjadi antara tahun 50-an gitu. Ya, menjelang pemilu pertama di Indonesia terjadi begitu. Kalau sudah melihat ada kelompok orang kafir, kalau mereka mendengar ayat-ayat Allah dibaca, mereka mengingkarinya dan mereka melecehkannya, fala taqudu mahum. Kamu jangan bercampur dengan mereka. Fala taqudu mahum, maka jangan kamu duduk ma'ahum bersama mereka hatta yahudu, sehingga yahudu mereka memasuki fi hadisin ghairih, yaitu dalam pembicaraan lainnya. Jadi kalau kita ada orang begitu, kita harus potong pembicaraannya, kita arahkan kepada yang benar. Nah, ini termasuk salah satu diantaranya nahi mungkar dengan lisan Pak itu. Jadi kalau kita ada orang mendengar begitu, kita dekati, kita kemudian kita jelaskan. Nah, kalau mereka kemudian ngeyel, melawan, ya ini lain lagi itu tindakannya. Islam itu akan mentolerir segala perbuatan sepanjang tidak ada pelecehan. Ini. Jadi kalau ada kelompok kafir harbi, kafir harbi itu kafir yang mengusir orang Islam, yang menyerang orang Islam, yang mengacau ajaran Islam, itu harbi Pak. Wajib dipertahankan agama ini, sekalipun dengan mengadakan perlawanan terhadap mereka. Kalau tidak, jangan. Orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan kita laksanakan perjanjian sebaik-baiknya. Seperti Nabi mengadakan perdamaian Hudaibiyah. Ketika akan umroh dihalang-halangi, kemudian mengadakan perjanjian, sehingga tahun berikutnya Nabi Muhammad berhasil umroh dengan leluasa. Atau ada orang kafir hidup di lingkungan Islam, tapi ia tidak menentang terhadap hukum-hukum Islam. Nah, kewajiban wilayah itu wali Islam, pemimpin Islam, itu mereka ditarik kharaj, pajak namanya. Kalau orang Islam mengeluarkan zakat, kalau orang kafir zimmi seperti itu membayar pajak. Untuk apa? Untuk mengamankan mereka. Itu ajaran Islam indah sekali. Innakum idzan misluhum. Sesungguhnya kamu jika demikian misluhum, sama dengan mereka. Kalau ada orang yang mengkafiri ayat-ayat Allah, lalu ada orang yang melecehkan agama Allah, ayat-ayat Allah, lalu kita berada di sampingnya, diam saja. Kalau begitu sama dengan mereka. Innakum idzan misluhum. Innallaha, sungguhnya Allah itu jami'ul munafiqina. Jami'u, mengumpulkan, al-munafiqina, orang-orang munafik yang yukfaru biha wa yustahza'u biha tadi itu, wal kafirina, dan orang-orang kafir fi jahannama jami'a, di dalam neraka seluruhnya. Ini, nah jangan sampai orang Islam yang baik-baik kalau disebut nama Allah hatinya bangkit, kalau dibaca ayat-ayat Al-Quran imannya bertambah, lalu wa ala rabbihim yatawakkalun, itu kemudian mencampur dengan mereka. Sebab mereka di neraka, kita nanti tidak di neraka.
Kalau iman kita itu sampai kita bawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan iman kita tidak ada yang drop out, Pak. Akan kita pertahankan dan kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Sebab menjelang mati itu banyak peristiwa, Pak. Kalau kita lupa sampai su'ul khatimah, ya wal iyadzubillah. Allahumma inna na'udzubika min su'il khatimah. Kita mohon perlindungan kepada Allah daripada ala pungkasane ing dalam uripe. Nah, itu yang lalu. Mari yang baru kita teruskan. Ayat 141. Alladzina yatarabbasuna bikum. Alladzina, mereka yang, orang-orang yang yatarabbasuna, tarabbaso yatarabbasu, mereka menunggu-nunggu bikum, kepada kamu, fa in kana lakum fathun minallah, fa in kana, jika ada, lakum, bagimu, fathun, dapat kemenangan. Nah, ini menerangkan perjuangan Nabi setelah di Madinah mengalami beberapa gangguan dari orang kafir yang diprovokasi oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah, ya. Di antaranya orangnya namanya Huyai bin Akhtab, lalu mengadakan gabungan koalisi untuk menyerang Madinah. Orang Islam menunggu-nunggu, apa menang atau kalah nanti. Alladzina yatarabbasuna bikum, mereka menunggu-nunggu kamu. Fa in kana lakum fathun, jika kamu ada mendapatkan kemenangan. Perang Badar kan menang, Pak, ya. Perang Uhud antara kalah dan menang. Orang Islam terbunuh 70, syahid. Orang kafir tertawan 70. Jadi pada waktu itu antara kalah dan menang. Lalu perang Khandaq mutlak menang. Saat itu bukan karena mayoritas, Pak. Dibandingkan tentara gabungan, Islam cuma sedikit. Perang Badar saja kaum muslimin cuma 315. Orang kafir sudah mencapai 1000. Tapi karena orang yang cuma yang 300 itu cuma hanya orang yang betul-betul imannya sudah wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, hatinya bangkit. Kalau dibaca ayat-ayat Allah, mereka imannya bertambah sudah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membantu. Bantuan pada waktu itu para jamaah tidak berarti kemudian orang Islam pada waktu itu terus membabi buta, menyerang tapi dengan komando Nabi Muhammad SAW. Nah, saat itu Allah menurunkan bala bantuan. Pertama, tentara kufar yang jumlahnya banyak itu terlihat oleh kaum muslimin sedikit. Mereka orang yang besar itu kelihatan oleh tentara Islam kecil. Kemudian Allah menjadikan orang kafir melihat orang Islam itu banyak. Orang kafir melihat orang Islam itu besar-besar. Nah, dengan demikian mereka mundur. Ya, ini karena Nabi SAW telah membuat strategi dari tentara Nabi Muhammad berada di suatu tempat yang tersegi ada air. Di padang pasir kalau tidak ada air sulit, Pak. Yaitu sebelum perang sumber air itu diambil pada tempat-tempat persiapan mereka, setelah itu dibuntu sehingga mereka ketika kehausan tidak ada air. Itu diantaranya pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pada karena orangnya apa? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sedangkan orang kafir punya sifat mengkufurinya dan mengingkarinya dan melecehkannya. Kalau umat Islam menghadapi
kekufuran mereka dan menghadapi pelecehan mereka, Allah tidak terima, Pak. Tapi kalau orang Islam tenang-tenang saja, malah bergabung dengan mereka, ya mereka akan dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alladzina yatarabbasuna bikum, orang kafir itu kalau ada suatu kasus yang akan menimpa umat Islam, misalnya akan diserang dengan tentara gabungan, fa in kana lakum fathum minallah, maka jika ada bagimu kemenangan minallah, dari Allah, qalu alam nakum ma'akum, mereka berkata, bukankah kami berada beserta kamu? Teriak-teriak, kemenangan kamu itu karena saya bantu. Alam nakum ma'akum, tidakkah kami ini bersama kamu? Itu teriaknya, Pak. Jadi orang munafik itu di luar garis menjadi supporters. Kalau orang Islam menang, saya bantu kamu ini, kalau oleh karena itu kamu menang. Wa in kana lil kafi nasibun, dan apabila ada lil kafirina, bagi pihak orang-orang kafir, nasibun, yaitu mendapatkan kemenangan, mereka berkata apa? Alam nastakhwid alaikum, bukankah kami turut memenangkan atas kamu? Jadi kalau orang Islam menang, teriak-teriak, aku bantu kamu dari belakang itu. Kalian tidak tahu itu. Kalau orang kafir yang menang, bilang kepada orang kafir, teriak, aku bantu kamu. Kamu kan saya beri informasi kekuatan orang saya begini, karena itu kamu menang. Jasa saya itu. Itu modelnya orang munafik. Dia menunggu. Siapa yang menang, mereka mengaku-aku ikut berupaya memenangkan kepada orang Islam. Kalau orang Islam dapat pertolongan dari Allah, dia teriak-teriak, kalian menang itu karena bantuanku. Cuma kamu tidak tahu, kamu di belakang saja. Kami di belakang itu. Kalau orang kafir mendapatkan kemenangan, juga begitu. Tidakkah kami ini turut serta memenangkan atas kamu? Wa namna'kum, dan membela kamu. Justru kami dengan dia membela kamu. Ini kalau ketemu orang kafir, ya memang orang munafik itu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang yang beriman, amanna. Tetapi kalau berpaling kepada tokoh mereka, kami cuma pura-pura saja. Kami mengolok-olok saja. Surat Al-Baqarah yang pertama, Pak ya. Ini. Wa namna'kum minal mu'minin, dan membela kamu dari orang-orang yang beriman. Ini perkataan mereka. Kami membela kamu untuk mengalahkan orang yang beriman itu. Fallahu, dan Allah itu yahkumu bainakum, memberi putusan bainakum, di antara kamu, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ini wala yaj'alallahu, dan tidak menjadikan Allah itu lil kafirina, bagi orang-orang kafir, alal mu'minina, atas orang-orang mukmin, sabila, jalan. Jadi kalau orang Islam itu betul-betul punya sikap idza dzukirallah wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah hatinya bangkit, apabila dibaca ayat-ayat Allah bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah berserah diri. Nah, di dalam sejarah Islam, apabila ada orang kafir harbi mengganggu orang Islam, orang Islam tidak pernah menghadapi dengan mayoritas, itu tidak pernah, Pak. Tidak pernah membandingi musuh, itu tidak pernah. Kecuali pada perang Hunain, Pak. Nah, perang Hunain pada waktu itu orang-orang Mekah baru saja masuk Islam. Tapi hatinya tergerak ingin membersihkan pemberontak orang-orang kafir dari Ghatfan, orang-orang kafir dari Hawazin, yang pada waktu itu terkenal kerasnya untuk merampas sana, merampas sini. Nah, waktu itu orang Islam, Nabi terkumpul
12.000 pasukan, Pak. Nabi tidak pernah berperang pasukan sampai 12.000, tidak pernah. Nah, lalu mereka, oh pasti menang kami. Kami banyak. Tapi ternyata ketika maju, kalah siasat dengan orang-orang kafir. Karena apa? Hunain itu ditutup oleh dua pegunungan. Kaum muslimin berjalan, lalu tiba-tiba diserang dari atas dengan mengeludurkan batu dan dipanah dari atas sehingga kocar-kacir. Kenapa? Mereka sombong. Kami banyak mesti menang. Surat Taubah nanti, kalau kita surat Taubah akan berbicara masalah ini. Jadi orang Islam itu harus tawadhu, Pak. Dalam perang harus sopan. Nah, ini. Nah, para jamaah yang terhormat, ayat 141. Ya betul, ayat 141. Mari kita mengambil sedikit tafsir, Pak. Karena apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan orang kafir atas mukminin, orang-orang beriman jalan apa itu maksudnya? Mari kita mengambil penjelasan dari ahli tafsir yang mereka itu mendengar kenyataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 143. Para jamaah terhormat, dalam ayat 141 ya, Pak. Dalam ayat 141 tadi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa orang-orang munafik itu senantiasa mengganggu peluang-peluang yang baik kapan dapat menghancurkan Islam dari luar atau dari dalam. Itu perbuatan orang munafik. Mereka mencari-cari kesempatan kapan terjadi peristiwa, lalu ia menghubungi orang-orang kafir, menyampaikan berita-berita strateginya kaum muslimin, kemudian dia melihat dari belakang. Kalau toh kaum muslimin yang menang, dia teriak-teriak, aku yang bantu kalian. Tetapi kalau terjadi kekalahan orang Islam dan orang kafir menang kepada orang kafir, ia berkata, aku yang memenangkan kamu. Para jamaah yang terhormat, jaminan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi kemenangan orang-orang yang beriman telah disebutkan di dalam firman Allah yang berbunyi, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Itu di dalam surat Al-Mu'min, yaitu surat nomor 40 ayat 51. Janji Allah, inna lanansuru rusulana, sungguh kami menolong rasul-rasul kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, dan pada hari berdirinya saksi-saksi. Besok Pak ada saksi-saksi. Kalau Allah sekiranya tidak menurunkan sekarang, atau Allah belum tidak menolong pada waktu perang Hunain, tetapi akhirnya Nabi dapat memenangkan peperangan Hunain itu dengan pengikut yang sedikit, sampai mengejar mereka dan mendesak mereka sampai di laut, dekat laut, dan mereka menyerah. Mereka ditangkap. Tapi oleh Nabi, karena Mekah telah terbuka, ada kurang lebih 200 orang-orang kafir yang menyerahkan diri dan ditawan, tapi oleh Nabi dibebaskan. Harapan Nabi supaya mereka yang menentang tadi itu kembali menjadi beriman, dan nyatanya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada mereka, akhirnya beriman semuanya. Jadi
Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan orang yang berjuang itu, tapi kalau imannya itu kuat, amal solehnya kuat. Tidak seperti orang-orang munafik, imannya mencela-mencele, amal solehnya rok-roken, ngerti rok-roken Pak ya? Kadang giat, kadang tidak. Nanti di belakang akan ada sifat orang-orang munafik kalau mau berbuat baik itu, yaitu maju mundur, maju mundur, maju mundur begitu. Nah, para jamaah yang terhormat, keadaan seperti itu diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa sepanjang masa ada orang munafik itu. Di kalangan umat Islam itu selalu ada orang munafik. Sikap orang Islam terhadap munafik karena dia mengaku Islam, tidak boleh kemudian mereka dimusuhi, tidak. Tapi diperingatkan. Tapi kalau sudah diperingatkan itu tidak mau, tandanya betul-betul mereka itu hanya Islam bibirnya saja. Nah, untuk menindak itu harus ada petunjuk yang kuat, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah itu tahu ini munafik, ini tahu. Tapi Nabi Muhammad hanya mengingatkan, yang betul itu begini, kamu jangan begini. Malah mereka makin menjadi-jadi menyaingi Masjid Nabawi, mendirikan masjid yang tidak jauh dari Masjid Nabawi, yang di dalam Al-Quran dinamakan Masjid Dirar. Setelah Allah Subhanahu wa taala perintah bahwa mereka itu tidak lain akan menyaingi dan menipu orang-orang yang mau beribadah di Masjid Nabawi. Karena diperintahkan untuk membinasakan, maka masjid itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW karena perintah Allah. Sudah nyata mereka itu sudah membuat perbuatan terhadap muslimin dengan menyaingi secara tidak sehat. Ini. Nah, itu nanti di dalam ayat-ayat tertentu akan kita ketahui di dalam ayat-ayat Allah menerang Masjid Dirar, masjid yang didirikan oleh orang munafik untuk mengacau kaum muslimin yang beribadah dengan baik di Masjid Nabawi. Coba artinya kita baca sekali lagi. Alladzina, yang disebut alladzina itu mereka orang-orang munafik. Yatarabbasuna, senantiasa menunggu-nunggu kepada kamu. Yatarabbasu, menunggu-nunggu, mengintai-intai. Bikum, terhadap kamu. Nah, menunggu-nunggu ini fa in kana lakum fathun minallah, jika ada untuk kamu, bagi kamu, fathun, kemenangan, minallah, atas pertolongan Allah, mereka berkata, alam nakum ma'akum, tidakkah kami berada bersama kamu? Cuma kami di belakang, kalian tidak tahu itu. Tetapi sebaliknya, ketika mereka menunggu-nunggu belakang itu, kalau kemenangan ada di pihak orang kafir, wa in kana lil kafirina nasibun, jika ada bagi orang kafir itu dapat kemenangan, ia berteriak juga, alam nastakhwidh alaikum. Mereka teriak, mereka berkata, tidakkah kami turut memenangkan atas kamu? Wa namna'kum minal mu'minin, dan kami membela kamu dari orang-orang yang beriman. Artinya serangan orang yang beriman itu kami tahan agar jangan sampai mengalahkan kamu. Nah, sikap orang yang begini ini repot, Pak. Karena apa? Mereka menampakkan Islam. Sedangkan kita ini disuruh menghukum manusia itu lahirnya. Yang menghukum batinnya itu Allah. Nahnu nahkumu bil dzawahir wallahu yahkumu bis sarair. Kita ini menghukum orang kalau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Islam dia. Ini. Tetapi kalau hatinya munafik kita tidak tahu, Pak. Tetapi kalau sudah terbukti berulang kali seperti terjadi di dalam orang-orang munafik dari orang Yahudi, terbukti mereka itu mengadakan campur tangan terhadap orang kafir untuk mengganggu orang Islam, ya Nabi akan membela diri. Yang diterangkan oleh Ustaz Saleh itu kan perang Khaybar, kan belum selesai itu, Pak, perang Khaybar itu. Karena mereka selalu membuat kejahatan,
Setelah nyata kejahatannya, Allah mengizinkan untuk membela diri sampai-sampai mengusir mereka. Wallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah. Allah akan memutuskan antara kamu di hari kiamat. Nah, nanti setelah di hari kiamat kan dikumpulkan di padang mahsyar, Pak. Kan dihisab dan ditimbang. Dan Allah tahu ini Islam cuma lahirnya saja. Sehingga ketahuan nanti itu. Nah, setelah ditimbang, ternyata mereka itu imannya gagal, amal solehnya terhapus. Maka dia tidak ada jalan lain, yaitu Allah menghukum di hari kiamat itu seperti ayat yang depan tadi, yaitu mereka itu ada di neraka jahanam semuanya. Ini. Dan kalau sudah mereka begitu itu, wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, tidak ada jalan untuk menipu orang Islam lagi karena saatnya itu sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kalau mereka itu tentang iman dan tentang kekacauannya, Pak. Kalau orang munafik beramal soleh, orang kafir itu, orang munafik itu juga beramal soleh, Pak. Salat, puasa. Malah kalau puasa ditampak-tampakkan di kalangan kaum muslimin, meludah kiri, meludah kanan, supaya kelihatan bibirnya kering. Orang Islam ini puasa itu karena bibirnya kering itu. Nggak ngerti nanti kalau berpaling dari orang Islam, lain masalahnya. Coba kita perhatikan. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu maunya apa? Yukhadi'unallaha, menipu Allah. Tidak taunya wa huwa khadi'uhum, sedangkan ia yang berniat menipu Allah itu ternyata menipu diri. Wa huwa yukhadi'uhum, dan Allah menipu mereka. Ada lagi kalimat wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kalau orang kafir itu merencanakan niat makar, makar itu kan sudah menjadi bahasa Indonesia lah ya. Makar itu artinya memberontak atau melawan atau merusak. Wa yamkurullah wa makaru wa makarallah, mereka kalau mau berniat makar, Allah membuat makar terhadap mereka. Wallahu khairul makirin, dan makar Allah terhadap mereka adalah sebaik-baik cara sehingga mereka tidak terasa. Seperti mereka mau menipu Allah, tapi Allah menipu mereka. Nah, kalau sudah Allah yang berbuat, kita tidak bisa intervensi, Pak. Tidak bisa mencampuri. Itu adalah iradah Allah dan kekuasaan Allah. Lalu kalau mereka berbuat amal soleh seperti orang Islam, bagaimana? Wa idza qamu ilas sholati, kalau mereka itu menegakkan sholat, qamu kusala, mereka menegakkan sholat itu dengan kusala. Kusala itu jamaknya kaslanun, Pak. Dengan malas-malas. Di antaranya tanda-tanda orang munafik kalau mengerjakan sholat dengan malas, itu kalau sholat berdiri bertumpuan dengan kaki satu. Ya, Pak ya. Apa perlu kita beri contoh itu? Jadi contohnya kalau mereka sholat, ini kendor, ini kuku. Itu biasa kelakuan orang munafik kalau sholat bertumpu kaki satu lalu berkaki. Karena sholat yang baik kan harus kedua-duanya bertumpu. Itu aturannya. Nah, itu tanda-tanda orang munafik secara lahir. Kalau dia sholat, mereka lakukan dengan kusala. Antara lain, yang dapat dilihat, kalau mereka sholat, berdirinya bertumpu dengan kaki satu. Ini. Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Apabila mereka melakukan sholat, sholat itu dilakukan dengan bermalas-malasan, seolah-olah dia itu lupa. Oleh karena itu di dalam surat Al-Ma'un ada wailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun. Mereka sholat itu lalai-lalai. Maksudnya lalai itu sholat artinya tidak ikut. Padahal sholat itu seluruh
jiwa raganya harus ikut bersolat tawajuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang munafik itu kalau puasa, ya ini sholat lah ya. Kalau puasa, bibir keringnya ditampak-tampakkan kepada orang Islam. Kalau itu dikatakan hakiki puasa loh, puasa seperti kamu, seolah-olah apa itu lunglai begitu. Itu perbuatan orang munafik. Iman, tipuan, menipu Allah, ya. Kemudian kalau berbuat amal soleh dalam hal sholat, mereka lakukan dengan bermalas-malasan. Sehingga di antaranya tanda-tanda orang munafik itu paling benci dengan sholat isya dan sholat subuh. Ini paling benci itu. Nah, masa sholat dibenci ya? Karena sholat itu perintah Allah, dilakukan dengan semangat, yaitu hatinya menyala tadi itu, bangkit itu. Bila disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan disebutkan nama Allah, bangkit hatinya. Tetapi orang munafik lain itu dianggap, wah ini mengganggu orang tidur itu. Padahal dia itu coraknya corak Islam. Tapi kalau sholat, andai kata datang main-main. Sholat itu nang buru dewe, begitu. Tidak berarti kita yang di belakang itu munafik, Pak, itu. Tapi kebiasaan orang munafik itu tidak mau sholat di baris depan, itu tidak mau. Ini yura'unan nasa, dan mereka kalau sholat itu pamrih dilihat manusia. Tuh, delok entah, aki sholat, aki poso. Ini sikap orang munafik. Wala yadhkurunallaha, dan mereka itu tidak ingat kepada Allah. Andai kata ada, illa qalila, hanya sedikit. Walaupun mereka itu ingat kepada Allah, tapi tetap main-main, Pak. Ini. Nah, ayat 142 ini, bagaimana secara lahir orang munafik itu bertindak. Yaitu kalau sholat, mereka lakukan dengan cara bermalas-malasan dan ditampak-tampakkan kepada orang Islam. Namanya ria'an nas. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka itu tidak ingat kepada Allah, dan mereka andai kata ingat itu hanya sedikit, Pak. Nah ini. Lalu sikap batinnya mudzabdzabina baina dzalik, la ilaha ula'i wa la ilaha ula, wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Insyaallah akan kita terjemahkan pada majelis yang akan datang. Ini sifat keimanan orang kafir itu goncang bolak-balik gitu. Kalau apa namanya perlu beriman ditambahkan iman, kalau tidak perlu melecehkan. Nah, inilah para jamaah yang terhormat, Allah memberi contoh-contoh sebagian daripada sikap orang munafik agar kita ini jangan sampai berbuat seperti itu. Karena itu nanti akan ditolak oleh Allah pada hari kiamat. Mereka itu dikumpulkan dengan orang-orang kafir seluruhnya. Semuanya itu. Wal'iyadzubillah. Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Kita mohon perlindungan kepada Allah daripada sikap-sikap orang munafik. Para jamaah sekalian, waktunya telah sampai, bahkan lebih. Nanti habis sholat kalau ada yang bertanya, saya tunggu, Pak. Kami akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk kepada kita dan hati kita digerakkan untuk gemar mengaji sehingga kita orang Islam termasuk muhibbul ilmi, mencintai ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.